Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masih wabarakatuh. dengar suara saya? Jelas Terdengar sekali, tidak? Bu. Jelas sekali, Bu. Jelas, Jelas Bu. ya. Masih semangat, semangat sore. Sore. Ya, Sore. walaupun sudah menjelang sore, teman-teman masih semangat pagi kita ya. Saya mulai mukadimah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita sehat badan, sehat pikiran sehingga kita dapat mengikuti pelatihan level 4 ini. Nah, selanjutnya eh, tak lupa pula kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti kita rasakan saat ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, saya memperkenalkan diri dulu, yaitu nama saya Safarina. Saya bertempat tinggal di Jinip, tempat lahir di Jinip. Di alamat saya sekarang di Biren ya. Ini email saya, ini unit kerja saya saat ini. Nah, ini nomor HP saya 081362631697. Bila ada sesuatu kendala nanti setelah selesai pelatihan nanti bisa dihubungi atau ada mau sharing-sharing nanti bisa di nomor HP saya ini ya, dicatat ya. Nah, sebelum kita mulai ke materi selanjutnya, saya ingin absen dulu nih, ya. Em, Pak Muhammad Andika hadir. Pak Muhammad Andika hadir. Hadir, Bu. Ya, Pak Riza Agustian hadir. Hadir, Bu. Hadir, masih semangat ya? Sebab, Bu, semangat. Iya, semangat. Nah, sebelum kita mulai ke materi, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Nah, berdoa selesai. Nah, kita memasuki ke dalam ini dia ada informasi pelatihan ya. Sebelum kita memasuki pelatihan, sebelum kita memasuki ke dalam pembelajaran, di sini kita harus tahu bahwa hadir harus tepat waktu ya. Kalau tidak hadir tepat waktu, otomatis pasti akan ketinggalan pelajaran-pelajaran yang sudah diterangkan oleh saya nanti ya. Nah, sebelum memasuki ruangan, kita ada titik kumpul yaitu master point. Kita harus mengikuti apel terlebih dahulu. Nah, kenapa kita harus mengikuti apel? Karena untuk berkumpul bahwa setiap hari itu anak-anak harus berkumpul uh, di di uh, di lapangan yang tersediakan ya. Selanjutnya kita ada emergensi ya. Kita di sini di ruangan menjahit terutamanya pasti akan terjadi nanti kecelakaan-kecelakaan ya kan. Terutama kadang terjadi kecelakaan tersengatnya listrik ya kan. Siapa tahu tiba-tiba keluar api. Nah, di sini kita sediakan pintu ya, pintu emergensi. Nah, eh, dalam sistem pembelajaran saya di sini harus mematikan HP ya. Sebelum kita belajar tentang materi yang saya akan jelaskan nanti ya, harus matikan HP yang habis silent ya. Terus di ruangan ini juga harus dijaga kebersihannya. Nah, di sini kita sediakan tong sampah
ya. Ada tong sampah basah dan ada tong sampah kecil, ya. Tong sampah basah dan tong sampah eh, kering itu. Nah, jadi di sini setelah makan kita sediakan snack dan kue, jangan berserakan sisa-sisa makanannya, tolong dimasukkan ke tong sampah yang disediakan. Nah, di sini juga kalau di saat belajar nanti kita pasti di antaranya ada yang mau ke toilet, ya kan? Kita sediakan juga toilet wanita dan toilet pria. Kita lanjut. Nah, sebelum kita belajar menjahit, kita harus tahu dulu posisi saat duduknya. Posisi duduk saat menjahit gimana sih? Nah, ini terutama kita harus letakkan kaki di bawah mesin, ya, untuk menekan supaya jalan mesinnya, ya. Yang kedua, postur tubuh, ya, meletakkan kain di atas mesin. Nah, yang ketiga, bagaimana cara eh, meletakkan kain di atas mesin, harus menghidupkan terlebih dahulu, ya. Nah, ini dia. Ada tiga cara, yaitu meletakkan kaki di bawah untuk memijakkan eh, mesinnya, terus posisi tangan di atas, posisi tubuhnya harus seimbang karena kita harus seimbang cara mengerjakan untuk sebuah jadi produk menjahit baju anak nanti, ya. Nah, kita lanjut, sudah dimengerti? Nah, di sini kita ada judul judul yang saya bawakan di sini, yaitu sesuai dengan SKKNI unit kebersihan saya ambil, yaitu menjahit dengan mesin dengan kode unitnya GAR CM 02 008 01. Nah, tujuan pembelajaran setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu mengoperasikan mesin jahit dan mampu mempraktekkan menjahit busana anak dengan cermat dan teliti. Dengan cermat, teliti, dan taat azas. Nah, ini dia. Di sini tujuan pembelajaran kita harus tahu gimana sih cara kita mengoperasikan mesin jahit. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, kita peserta itu harus mampu mempraktekkan menjahit busana anak. Bagian-bagian mana sih yang harus dijahit? Nah, dengan menjahit sebuah baju, dengan menjahit sebuah busana itu harus cermat dan teliti dan sesuai taat azas. Manfaat pembelajaran. Nah, di manfaat pembelajaran ini, peserta dapat menjelaskan pengertian busana anak, bagian-bagian busana anak, dan mengerti langkah-langkah menjahit busana anak sesuai desain. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa ini busana anak, eh, bagian-bagian busana anak, dan harus mengerti langkah-langkah menjahit busana anak sesuai dengan desain yang saya tunjukkan seperti ini nanti. Ya, seperti ini nanti baju yang akan kita jahit. Nah, ini ada motivasi sedikit. Jangan jadi seperti gunting, walaupun bergerak lurus, tapi memisahkan. Nah, jadilah seperti jarum, walaupun menyakitkan, tapi ia menyatukan. Nah, janganlah kamu jadikan sebagai gunting, karena gunting itu akan memikat, akan memisahkan dan memilah-milahkan dari satu bagian dengan bagian lain. Nah, janganlah seperti gunting dapat memutuskan silaturahmi. Nah, jadikanlah seperti jarum, karena jarum akan menyatukan dari satu bagian dengan bagian yang lain. Nah, diibaratkan jadilah satu atap. Jadi kalau jadi satu atap itu tidak ada beda di antara kita. Ya kan, setuju? Setuju. Jadilah satu atap berarti tidak ada beda di antara kita, ya. Berarti kalau satu atap
kita menyambung silaturahmi, tidak ada memilah-milah antara satu dengan yang lain, ya, itu akan lebih bagus. Nah, ini busana anak. Busana anak bisa didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat dipakai oleh anak di bagian tubuh, yaitu dia berbagai-bagai macam model, ya kan? Ada yang eh, kerut di lengan, ada yang lengan panjang, ada yang lengan pendek. Nah, ini busana anak hanya untuk menutupi tubuh. Nah, ini nanti kita jahit busana anak sesuai yang contoh saya tunjukkan tadi, ya. Ini dia. Kita memasuki ke dalam alat. Apa sih alat yang kita butuhkan untuk menjahit? Nah, di sini kita ada mesin jahit. Nah, mesin jahit high speed yang kita gunakan di sini, ya, mesin jahit yang ukurannya lebih besar. Dia berbeda-beda mesin jahit. Ada mesin jahit manual, ada mesin jahit high speed, ada mesin jahit apa namanya itu portable. Nah, sekarang yang kita gunakan di sini, kita memakai mesin jahit high speed, ya, mesin jahit modern. Jadi kalau mesin jahit modern lebih gampang kita menjahitnya, lebih cepat gitu ya. Nah, di sini juga kita menyediakan mesin obras. Nah, guna mesin obras ini untuk apa sih? Mesin obras ini kita kan tadi kainnya sudah kita potong-potong, kita obras terlebih dahulu pinggir mesinnya, per pinggir kainnya supaya dia tidak terlepas benang di pinggir-pinggir kain yang sudah kita potong tadi. Nah, kalau mesin lubang kancing, ini ada mesin lubang kancing, kita mesin lubang kancing untuk belahan baju kan kita nanti buat apa namanya lubang kancingnya. Nah, disitulah nanti dalam satu baju ada lubang kancingnya, misalnya ada 6, ada 7, ada 5. Nah, itu tergantung permintaan pelanggan. Menurut kita, menurut permintaan pelanggan nanti misalnya oh 5. Nanti kita buat 5 kancing bajunya. Nah, di sini ada gunting. Nah, gunting untuk apa sih gunting kita gunakan? Gunting ini hanya untuk digunakan kalau di kita ini bisa untuk memotong kain yang sudah ada. Nah, untuk memotong kain kita contohkan tadi misalnya baju anak, ya kan. Untuk memotong bekal yang akan kita jahit nanti. Nah, untuk bahan utamanya yaitu ada kain, ya, ada benang obras, ada jarum mesin. Nah, bahan utamanya kain ini kita ambil bahan utamanya kain katun Jepang misalnya. Nah, kain katun Jepang untuk ukuran baju anak itu berapa sih ukurannya? Yang kita ambil untuk baju anak umur 3 tahun misalnya. Untuk kain yang kita jahit baju anak itu 3 tahun sebanyak 3 meter gitu. Nah, eh, kita harus sediakan kain dan benang. Dalam satu baju itu kita menyediakan benang cukup satu benang saja. Nah, terus ada benang obras juga. Nah, tadi kita sudah ada mesin, jadi ada benang obras, ya. Hmm. Untuk mengobras kain yang sudah kita potong-potong tadi. Nah, ini ada jarum mesin. Nah, di sini kita sediakan jarum mesin cukup hanya 2 saja atau 3 lah untuk persediaan baju anak. Nah, itu dia, ya. Ini attitude is everything. Sikap kerja cermat, teliti, dan taat azas. Sebelum kita mengerjakan menjahit baju busana anak, kita harus tahu sikap kerja. Nah, kita harus cermat, harus teliti, taat. Nah, sebelum kita menjahit baju, harus kita cermati dulu bajunya. Modelnya gimana? Nah, lengannya gimana?
roknya gimana, kerutnya kita buat gimana. Kita harus cermat, harus teliti. Ini kancingnya di mana diletakkan. Itu dia. Harus sesuai waktu kita menjahit harus sesuai prosedur yang sudah ditetapkan. Nah, itu. Misalnya kita terutama jahitnya lengan, yang kedua kita jahitnya baju, terus apa yang harus kita satukan, apa yang harus kita eh, eh, gabungkan gitu ya, gabungkan antara rok dengan bajunya gitu. Nah, kita harus cermat dan harus teliti dan sesuai azas. Nah, ini ada aspek kritis. Nah, aspek kritis di sini dalam menjahit, yang menjahit dengan mesin memerlukan pemilihan benang dan jarum yang tepat, pengaturan mesin yang sesuai, teknik jahit yang benar, persiapan kain yang rapi, serta perhatian pada keselamatan dan perawatan alat untuk menghasilkan jahitan kuat dan rapi. Dalam proses menjahit, kita harus memilih benang dan jarum yang tepat. Di sini benang kita ambil misalnya benang benang apa namanya tuh benang ekstra. Nah, benang ada berbeda-beda benang. Yang terutama yang paling bagus di sini yaitu benang ekstra, merek ekstra. Nah, jarum gitu juga ada bermacam-macam jarum untuk menjahit sebuah baju agar tidak malah nanti kita jahit kalau jarumnya tidak bagus, pasti nanti kainnya akan koyak, ya kan? Tidak rapi. Jadi pelanggan kita, ini bajunya kita suruh jahit kok gini, pasti tidak menerima dia. Kenapa? Seperti itu dikarenakan jarumnya tidak bagus. Nah, setiap kita menjahit sebuah produk itu harus benar-benar melihat produk yang terbaik. Nah, di sini kita ambil benang ekstra, misalnya yang terbaik. Kalau jarum itu merek organ gitu ya kan. Terus pengaturan pengaturan mesin yang sesuai. Jangan nanti lagi kita menjahit, mesinnya sudah rusak gitu ya kan. Eh, oh, tiba-tiba sedang menjahit, mesinnya udah rusak. Terus tiba-tiba patah jarumnya, penyebabnya mesin rusak. Patah jarumnya, otomatis kainnya juga ikut rusak. Nah, itu. Nanti pas datang pelanggan, kenapa baju yang saya seperti ini, sementara kainnya sudah saya beli, saya hanya suruh menjahit saja. Nah, itu dia kita harus perhatikan benar-benar. Harus benar-benar kita perhatikan yang bahwa jarum yang terbaik kita pilih, terus benang yang bagus itu untuk menghasilkan yang maksimal, ya. Nah, ini bahan utama yang kita gunakan untuk menjahit, ya kan? Setelah dipotong menjadi bagian atas, ya, bagian-bagian atasnya ada bagian badan depan dua, bagian badan belakang juga ada dua. Nah, bagian depannya kita ambil, ya Pak? Ya, oh ya Pak ya, ya. Oke siap, saya boleh. Yuk. Nah, bagian-bagian depan nih ada dua, bagian-bagian belakang juga ada dua, bagian-bagian bawah juga ada satu, dia ada rok ya. Ini bagian yang harus disatukan. Nah, ini dia. Sebutkan bagian-bagian busana. Ini bagian busana, ada bagian di atas dan ada bagian di bawah. Nah, ini bagian badan di atas, bagian bawahnya ada rok. Nah, ini dia. Langkah-langkah menjahit di sini ada jahit bagian atas, badan, dan jahit bagian bawah rok, satukan di atas dan di bawah. Nah, ini dia. Menjahit bagian badan. Jahitlah sekeliling kalian dari masing-masing. Jahitlah sekeliling kain dari masing-masing bahan kecuali bagian samping. Nah, ini yang kedua, balik hasil jahitan masing-masing bagian ke arah dan baik balik jahit bagian sisi. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Menjahit bagian rok, jahitlah samping rok kiri dan kanan. Kemudian yang baik, jahit setikan
jarak lalu dikurut di bagian pinggang. Nah, ini dia. Ini bajunya sudah jadi ya kan, sudah kita satukan bagian badan, pinggang, eh, sudah nyatu dia jadi sebuah produk. Nah, ini dia. Ada yang bertanya? Sejauh ini ada yang mau bertanya? Sudah ya? Sudah dimengerti? Ya. Pak Riza, ada yang mau ditanyakan? Tidak Bu, Alhamdulillah sudah paham. Ya, sekarang saya sudah eh, oh sudah mengerti semua ya. Oke. Terima kasih Pak Riza. Nah, ini kesimpulannya. Bagian-bagian busana diperiksa kelengkapannya sesuai dengan desain kumparan benang di sini, penuh dengan kapasitasnya. Kedua, bagian-bagian busana dijahit sesuai prosedur. Ketiga, busana diselesaikan sesuai dengan teknik menjahit yang tepat. Ini dia saya kasih tugas ya, jahit bagian atas badan, jahit bagian bawah rok. Ini saya aplikasikan dulu ya, bukan tugasnya saya aplikasikan. Bagian atas, bagian rok, satukan bagiannya ya kan. Sudah dimengerti semua kan? Yang sudah saya jelaskan. Sudah Bu. Sudah Bu. Saya lanjut ke evaluasi ya kan. Ya sudah. Sebutkanlah 3 langkah-langkah kerja menjahit busana. Nah, ini soal dijawab ya. Eh, Sekarang saya bagikan kertas untuk dijawab 3 langkah-langkah kerja menjahit busana. Nah, sudah ya, sudah kumpulkan semua sudah kumpulkan semua tugas-tugasnya. Semoga nilainya 100 semua ya, memuaskan dan kompeten. Nah, ini tugas di rumah. Jahitlah busana anak dengan alat dan bahan tersedia sesuai dengan langkah-langkah di handout. Ikutilah langkah-langkah di handout yang sudah saya sediakan untuk menjahit sebuah baju anak. Nah, ini ada kata-kata dari saya ya. Jalan-jalan ke Aceh, jangan lupa singgah ke Museum Tsunami. Kalau Bunda sudah ada kait, berarti baju adik nggak usah dibeli. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum.